Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi untuk belajar diskusi bersama terkait dengan mata kuliah analisa kebijakan publik. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang sejarah daripada analisa kebijakan publik, ya, terkait dengan pendefinisian pemahaman kita terkait dengan analisa kebijakan publik secara umum dan kebutuhannya seperti apa. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pendekatan dan bentuk masalah terkait dengan analisa kebijakan publik. Jadi sebelum kita melakukan sebuah analisis, kita harus pahami dulu metode atau bagaimana apa saja yang kita bisa terapkan, kita gunakan untuk membuat sebuah analisa kebijakan publik. Tentunya dalam analisa kebijakan publik kita harus paham dulu, ya, terkait dengan analisa kebijakan publik. Kalau kemarin kita sudah bisa tentang bagaimana sejarahnya, hari ini kita memahami tentang bentuk dan masalah atau pendekatan daripada analisa kebijakan publik. Tentunya bahwa betapa pentingnya kajian ini, maka kita perlu paham itu. Jadi di sini misalnya ya seperti disampaikan ES Quaid bahwa analisa kebijakan publik itu adalah suatu bentuk yang menghasilkan dan menyajikan informasi untuk memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan atau membuat keputusan. Nah, artinya bisa saja analisis ini pesanan, ya. Misalnya di bidang apa, kebijakan tentang apa. Artinya harapannya ketika kita memberikan sebuah analisis, tentunya kita harus pas pada konteksnya, persoalannya apa, masalahnya apa. Mungkin kalau kita bicara pemerintah atau negara kita hari ini, detik-detik ini, mungkin yang kita bahas adalah tentang komposisi kabinet yang hari ini sudah diumumkan oleh Presiden terpilih kita, yaitu Pak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin banyak orang memberikan penilaian atas kebijakan dari Presiden yang terpilih ini tentang komposisi, tentang jumlah menteri yang barangkali ini kalau kita bandingkan di zamannya eranya Jokowi dan eranya Pak Prabowo. Nah, ya tentunya ya kita tidak bisa menilai apakah ini berhasil atau tidak, tapi paling tidak kita bisa memberikan sebuah analisis ramalan tentang atau forecasting bahasanya kalau dalam analisa kebijakan publik itu bagaimana jalannya ke depan. Artinya ketika ada adik sebagai seorang sains ilmu pemerintahan atau ahli kebijakan publik, maka mungkin banyak hal yang terkait dengan perubahan atau transformasi dari perubahan kabinet yang sebelumnya mungkin hanya 34 menteri, sekarang menjadi 48 menteri. Tentunya ketika Prabowo atau Pak Presiden ini membuat kebijakan itu, maka dia punya gambaran atau titik fokus yang seperti apa. Mungkin ketika kenapa di zamannya rezim atau ordenya Pak Jokowi menterinya hanya 34, mungkin komposisi, tugas, peran, dan fungsi dari kementerian itu bisa juga digabung-gabungkan. Nah, dari situ maka itu bisa dijadikan patokan atau mungkin bisa juga style atau bisa juga mendukung visi misinya sebagai seorang pimpinan, sebagai pemimpin di negeri kita. Mungkin ketika Jokowi mengambil peran atau mengambil keputusan dengan struktur, ya, kabinet yang mungkin bisa dikatakan minimalis. Kalau kita bicara di pemerintah desa itu kan ada struktur pemerintahan itu ada minimalis, ada maksimal kalau dulu itu undang-undang. Jadi kalau pola minimal itu perangkatnya hanya 3. Kalau pola maksimal bisa 5 perangkat. Artinya kaur pembagian tugasnya sendiri-sendiri. Nah, ini tidak jauh beda dengan ketika Presiden Prabowo mengambil kebijakan yang barangkali membuat pola yang maksimal.
Mungkin ada tugas-tugas kementerian yang dulu hanya satu pintu, satu kantor, satu kementerian, sekarang menjadi dipisahkan. Harapannya mungkin ketika ya, kita bisa melihat itu, ketika kementerian itu dipisah, maka beban tugas bisa terpecah. Jika ini diatasi oleh seorang yang ahli kompetensi di bidangnya, misalnya politik, hukum, dan HAM, dan lembaga masyarakatan, ini dipisah-pisah. Nah, kalau dulu kementeriannya satu, mungkin ketika prosedur dia hanya berhadapan dengan dirjennya, ya, dirjen HAM, dirjen lembaga kemasyarakatan, gitu aja. Tapi ini sekarang bisa berhadapan langsung dengan kementerian. Nah, ada efek-efek yang barangkali dari sisi pembagian tugas oke lah, itu mungkin bisa biar lebih fokus, lebih konsisten terhadap penanganan sebuah persoalan di dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita, khususnya kepentingan masyarakat. Saya dirjen imigrasi dan penempatan tenaga kerja, mungkin itu yang barangkali menjadi fokusnya, sehingga ketika itu diterapkan, mungkin itu bisa mempengaruhi tugas kinerjanya sehingga bisa tertangani secara benar. Kemudian di sisi lain kita berbicara tentang sisi anggaran. Ketika itu masuk dalam satu kementerian dan itu hanya di levelnya dirjen, mungkin anggarannya sebatas anggaran dirjen. Ya bisa saja sama anggarannya, tetapi lazimnya ketika kita sudah punya rumah sendiri, mungkin budgetnya bisa juga berbeda, gitu kan. Nah, itu mungkin kalau kita bicara tentang analisis yang hari ini ketika ada adik melihat mau menganalisisnya, Anda boleh punya pemikiran yang lain, mungkin dari sudut perspektif politik misalnya, walau apa itu mungkin karena pembagian kue-kue kenegaraan, pembagian kekuasaan, mungkin karena dulu koalisinya besar sehingga tim-timnya banyak, mereka harus mendapat jatah juga, itu secara politik. Tapi kita tidak bicara politik ya, kita ini orang pemerintahan, kita berfokus pada pelayanan publiknya, bagaimana persoalan masalah itu terselesaikan dengan. Kalau kita bicara politik itu bukan politik kita, tetapi kita boleh tahu itu. Ya, mungkin dengan banyaknya tempat kementerian itu, banyak tim-tim yang dulunya berkoalisi mendukung itu bisa ditempatkan pada posisi-posisi masing-masing. Ya, sehingga mereka tidak hanya sebagai tim atau relawan saja, tetapi ini kekuasaan, ada power saya. Ada istilah bagi-bagi kursi, bagi-bagi kementerian. Tapi mungkin Presiden menekankan jangan berpikir seperti itu. Kita ini berpikir bahwa Indonesia harus lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera. Ikut nek ngomong politik mungkin ngomongnya sebatas kekuasaan, nek seperti yang berkuasa. Tapi nek pemerintahan tidak hanya berkuasa, tapi bagaimana kinerja dari kementerian itu sehingga sampai kepada masyarakat, berimbas, punya impact kepada masyarakat. Nah, ketika ngomong seperti itu, maka ya boleh kalau dari sisi itu. Harapannya perubahan itu lebih cepat, persoalan lebih cepat ditangani, sehingga kasus-kasus yang terjadi atau mungkin ketimpangan yang terjadi di masyarakat itu bisa terselesaikan dengan fokus pada kementerian atau seseorang yang menjawab secara khusus. Makanya kadang itu negara itu boleh membuat sebuah badan ad hoc, badan yang tidak, artinya sifat sementara, tapi karena persoalan sangat besar, maka harus ada badan ad hoc yang menangani secara khusus. Tapi masanya bukan permanen. Tapi kalau kementerian bisa juga permanen. Ya, artinya harus ada selamanya. Tapi kalau badan ad hoc suatu saat bisa dibubarkan. Kayak KPU, KPK itu bisa dibubarkan. Kalau misalnya urusan KPK korupsi ini sudah selesai, mungkin bisa juga KPK bisa dibubarkan. Ada pada. Kalau dulu ada istilahnya zaman Orde Baru itu ada menteri muda, ya.
ada menteri non departemen, artinya mereka berdiri sendiri, tidak ada struktur urusan sampai ke level bawah. Beda presiden, beda komposisi, beda struktur. Nah, ini kalau kita bicara sistem pemerintahan kita presidensil, yo itu memang hak prerogatif dari presiden. Saya minta dibantu, minta pembantu berapa, itu kan urusan juragan ya, Rek. Jadi kalau ada adik misal rumah tangga, cukup pembantunya satu saja cukup, tidak masalah. Tapi multifungsi. Nah, nanti pembantu niku iso dadi driver, iso dadi tukang cuci, iso dadi keamanan ngono. Ngono Rek. Tapi nek bagi orang-orang, wah, saya mampu kok. Akhirnya pembantu saya banyak. Ada yang keamanan sendiri, satpame dhewe, drivernya sendiri. Bagian kebersihan taman dan rumah ada sendiri, bagian masak dhewe, bagian ngomong anake dhewe. Pembantu ini 13-15 barang. Beda no keluarganya Raffi Ahmad sampai keluarganya sampean atau keluarganya itu. Berapa pembantunya, asisten rumah tangganya? Bisa puluhan itu. Nah, itu nek ngomong organisasi paling kecil ya. Gitu. Tapi kita bicara negara. Konteks kita adalah dalam konteks menganalisis, mencoba meramalkan bagaimana ke depan seperti apa. Kita memang belum tahu, jadi baru dilantik. Tapi paling tidak kita punya gambaran, punya sebuah daya analisis sehingga ini bisa menjadikan masukan. Artinya lho Pak, sampai naik kementerian ini semakin banyak, anggarannya semakin melebar. Terus bagaimana konteks implementasinya? Kalau ini dihitung dalam waktu 100 hari harus ada perubahan, apakah mungkin? Sing kementerian baru, lo kantor kunggu di stafi sopo kan ngono ya. Ini gurung noto kop surate, nek ngomong administrasi ngomong kop surat, nomenklatur, payung hukum undang-undangnya. Ya. Artinya kementerian baru juga harus ada payung hukumnya ketika menjalankan tugasnya. Artinya ketika kita bilang seperti ini, kita banyak perspektif, banyak sudut pandang, sehingga komposisi kementerian itu bisa terrealisasi, bisa berjalan dengan ini contoh-contoh bentuk analisis. Lah hal-hal yang seperti ini, inilah termasuk bagian dari kajian kita atau keilmuan kita untuk melihat bagaimana meramalkan komposisi kinerja kementerian presiden. Ya banyak, Anda boleh memberikan sebuah analisis yang dari perspektif apa. Misalnya Anda melihat analisis kebijakan susunan kabinet dalam perspektif administratif misalnya. Berarti ngomong administrasi, mulai Anda ngomong payung hukum, nomenklatur. Ya. Artinya misalnya Kementerian Imigrasi, oke lah dulu itu melok Kemenkumham atau apa ya. Berarti undang-undangnya, kopnya itu Kemenkumham, tapi mungkin pasal-pasalnya bisa dalam masuk bab. Tapi ketika ini berdiri sendiri, maka harus ada, walaupun itu bisa. Jadi misalnya banyak, misalnya Kementerian Urusan Pendidikan. Di era Jokowi Kementerian Pendidikan jadi satu, bahkan pendidikan dasar menengah, perguruan tinggi, riset, sama apa ya, itu jadi satu. Nah sekarang kan sendiri-sendiri, ada 3, kebudayaan sendiri, menteri kebudayaan sendiri, menteri ristek perguruan tinggi sendiri, pendidikan dasar menengah sendiri. Lah ini kan dulu di bawah nama dirjen. Oke lah mungkin bisa juga dirjen ini dipisah. Wis sampean nggih menteri dhewe, gawe kamar dhewe, nggih ruang dhewe, nggih pimpinan dhewe, gawe nyusun anggaran dhewe. Seperti itu. Dulu mungkin ya zamannya Pak SBY mungkin bisa berdiri sendiri, arti Menristek Dikti berkaitan teknologi dan pendidikan tinggi itu sendiri. Sekarang bisa lagi. Zamannya Pak Jokowi jadi satu. Harapannya satu pintu, satu kebijakan, satu orang yang mengambil kebijakan. Tapi ketika itu kebijakan sudah besar banyak, ya gak sampai-sampai toko menteri rek. Tapi walaupun pada akhirnya yang teken surat, ya, atau bisa juga ketika ada undang-undang Permendikbud itu
peraturan menteri para menteri akhirnya hanya satu orang tanda tangan. Tapi kalau sekarang mungkin bisa juga sendiri. Nah, ini mungkin persoalannya adalah di koordinasi bisa juga. Apalagi ini transisi. Ya. Seperti Unim hari ini, ini transisi, transformasi juga dari kepemimpinan Pak Ahmad ke pindah Pak Nur. Ini juga transisi yang struktur perguruan tingginya bisa juga ada. Sekarang ada lagi sekretaris eksekutif, wakil rektornya sekarang masih satu loh, ya kemana ini. Nah begitulah. Nah, kita tidak bicara itu, tapi kita bicara mengenai tentang komposisi susunan kabinet yang ada. Ini contoh yang update. Mungkin ada adik biar apa ya, artinya ketika kita bicara tentang analisis, paling enggak hari ini yang Anda dengar, Anda lihat, ya bisa cepat nyaut. Tapi kalau analisis itu tidak hanya itu, banyak sekali kalau Anda berbicara tentang analisis kebijakan pemerintah atau kebijakan publik ini. Karena bidang hidup itu banyak. Kalau dalam ilmu pemerintahan itu gejala-gejala ilmu pemerintahan itu banyak. Anda ambil sisi apapun, saya kira bisa Anda buat analisis tentang kebijakan. Artinya produk kebijakan atau produk hukum yang diterapkan dalam pemerintah bisa Anda kaji, bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Ini harapannya menurut SCS White ini, artinya nantinya bisa menjadikan landasan. Ini yang diharapkan ketika kita mempelajari analisis. Di sisi lain, ini cukup ya sampai situ. Kemudian kalau dari bukunya William Endam, bahwa disiplin ilmu ini adalah ilmu sosial terapan. Jadi ada memang ketika adik-adik nanti misalnya mau melanjutkan S2, itu ada studi kebijakan publik. Kalau di UI itu ada kajian strategi kebijakan publik, macam-macam. Tetapi kalau dilihat dari ilmu, ketika ngomong kebijakan publik beda dengan pemerintah. Pemerintahan, kalau Anda yang mempelajari hari ini, mata kuliah ini adalah scientific, artinya keilmuannya, teorinya. Yang ngomong terapan berarti aplikatif, harus ada prakteknya dan sebagainya. Nah, ketika ngomong analisa kebijakan publik ini sebagai ilmu sosial terapan, artinya efek dari kebijakan itu bisa diterapkan gitu. Misalnya adik-adik nanti coba, ini kan sudah semester 7 ya, coba kalau mau Anda berani, bukannya Anda berani, kalau memang bisa buat karya tulis tentang perbandingan struktur kabinet antara Presiden Jokowi dan Prabowo misalnya. Atau kajian analisis tentang struktur pemerintahan atau struktur organisasi kepemerintahan di negeri kita. Kalau di pemerintah daerah itu ada namanya OPD, organisasi penyelenggara daerah. Artinya kepala dinas, SKPD. Nah, ini bisa juga Anda mengkaji tentang itu. Nah, ini ngomong kajian banyak. Makanya ketika ngomong komposisi kementerian di pusat, bagaimana misalnya Anda komposisi kementerian kabinet di pusat, bagaimana sinergi dengan pemerintah atau koordinasinya dengan pemerintah di bawahnya. Karena pemerintah itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Nah, ini biasanya menjadi ambigu. Kalau Anda mau magang atau PPM di pemerintah daerah, harapan saya itu kan Anda bisa melihat itu gitu. Bukan sing guguh program MBK dan sebagainya, tetapi Anda sebagai pemerintah bisa melihat struktur organisasi pemerintah daerah seperti apa. Misalnya urusan pemerintah desa itu ada tata pemerintahan, ada DPMD. Lagi di atasnya pusat, provinsi, ada nggak struktur organisasi? Lagi garis koordinasi ke atasnya bagaimana? Misalnya di daerah itu ada Diskom Info digabung mbak Dishub. Padahal gue gak ono rek dewe-dewe. Nah, mestinya idealnya Dishub ya koordinasi ini Dishub kabupaten, Dishub provinsi,
kementerian bunga next kan. Lah nek kadang enggak gini. Kepala dinas iki kok membawa iki. Kadang kantor kependudukan gandeng karo transmigrasi. Nek kadang kantor tenaga kerja Disnaker Tran. Nah, dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Ono penyuluh kabeh digandeng iki. Banyak yang ketimpangan-ketimpangan itu. Walaupun mungkin daerah bolehlah otonomi, tapi bagaimana garis programnya? Karena kalau ini tidak match antara struktur organisasi di bawah sampai tingkatan-tingkatan pemerintah pusat, iki terkait dengan program-program pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Iki piye rek ngono, gak nyambung akhirnya. Akhirnya garis kondisinya apa? Kesulitannya adalah di pos anggaran iki melok sapa ngono lho. Masuk tata pemerintahan misalnya yang saya pahami di Kabupaten Mojokerto itu sering berebut atau bisa juga sering menolak urusan-urusan. Wah, itu urusannya DPMD, iki urusan tata pemerintahan. Lain ae tata pemerintahan ngurusi pilkades, urusan pemilu kada dan sebagainya. DPMD banyak diurusi, sampai urusan stunting ya urusannya DPMD ya apa lu. Stunting kan misalnya urusannya keluarga ya kesehatan, mestinya kalau dinas kesehatan atau PLKB. Lho iki lho rek, tingkat ketimpangan urusan aja sudah banyak hal yang menjadi persoalan kalau Anda mau mengkaji tentang kebijakan sebuah organisasi. Jadi banyak urusan-urusan yang menurut ini bisa. Nah, dari William Endon ini karena ilmu sosial terapan maka harus bicara teknis rek. Garis koordinasinya. Walaupun bisa juga itu otonomi daerah, tetapi paling tidak bisa berkolaborasi. Artinya, misalnya terkait dengan anggaran, bisa anggaran itu dari pusat, dari pemerintah daerah, bisa juga dianggarkan dari pemerintah desa. Arti support anggaran. Jadi terkadang ada sebuah program itu power sharing, pembagian anggaran. Arti ada yang 50% anggaran pemerintah pusat, 50% anggaran pemerintah daerah. Nah, kadang itu bagi-bagi 30 dari pusat, 30 dari daerah, 40% atau bisa juga 40, 20% harus pemerintah desa yang diambilkan dari dana desa. Nah, ini banyak rek. Nah, ini arek pemerintahan ya minimal ini harus tahu. Bebek ini sampean menit dadi bupati, dadi pemerintah desa, dadi lah. Atau paling tidak ketika ada urusan-urusan yang harus Anda tangani. Loh, ini harus saya menghubungi dinas apa? Kalau ada persoalan-persoalan. Nah, ini contoh. Kemudian kalau sini kita mengandung ilmu terapan, maka yang menggunakan berbagai metode penelitian, argumen-argumen menghasilkan memindahkan informasi yang relevan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan kebijakan. Nah, jadi kalau kita hari ini berbicara tentang analisis, maka bisa juga dalam konteks kebijakan politik. Artinya ini bisa disampaikan, bisa diberikan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun tergantung apa yang kita. Jadi ketika Anda riset, ketika Anda magang riset dan sebagainya, itu bisa memberikan rekomendasi. Contohnya, saya dulu pernah BPN itu meneliti tentang pola hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan peraturan daerah. Ini artinya adalah bagaimana kinerja dari OPD dan itu bisa dianalisis. Wah, harus dipangkas Pak. Tahapannya apa? Umumnya, teorinya misalnya. Ya, misalnya dari kementerian urusan pariwisata misalnya. Di kabupaten kita banyak
wisata-wisata desa yang bermunculan. Nah, bagaimana aturan payung hukumnya, perdanya bagaimana? Maka rancangan peraturan daerah itu siapa yang harus buat? Oh, kementerian atau dinas pariwisata, Pak. Nah, kalau di sini digabung pemuda dan pariwisata Porbud, apa kan tadi satu ya. Jadi gue nukur kementerian ini double rono-rono, gue nisor tadi siji. Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga, nah tadi siji. Nah, berarti ini pariwisata berarti yang membuat rancangan peraturan undang-undangan adalah dinas itu. Kemudian dari dinas itu diajukan kemana? Ke bagian umum. Bagian umum dimasukkan ke bagian hukum, ditelaah secara hukum. Artinya ini bertentangan dengan peraturan yang lain atau undang-undang yang lain. Kalau sudah beres, sudah baik, baru diajukan ke Sekwan atau DPRD atau lembaga legislasi di tingkat daerah. Baru ada pembahasan secara paripurna. Artinya ada sidang khusus membahas secara teknis, ada sidang paripurna. Ketika itu sudah ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif, maka disahkan oleh pemerintah daerah menjadi masuk lembaran daerah, namanya peraturan daerah tentang wisata desa di Kabupaten Mojokerto. Itu kajian saya seperti itu. Nah, di situ banyak kelemahan-kelemahan dan barangkali itu menjadi masukan bagi pemerintah daerah ketika ada koordinasi bentuk kinerja pemerintah daerah seperti itu. Nah, itu maka harus Anda bisa menulis seperti itu. Artinya di William Dunn itu bisa menggunakan metode-metode penelitian. Ada bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Artinya Anda bisa responden Anda ketika judul temanya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya tentang pola hubungan, maka kalau kualitatif berarti saya harus komunikasi kepada bidang peraturan daerah yang mana. Intinya ada OPD, ada bagian hukum, ada sekda, ada legislasi. Itu bisa. Ini contoh-contoh terkait dengan itu. Jadi gambaran umum tentang analisa hubungan publik itu sebenarnya sangat luas. Jadi Anda tidak hanya memprediksi bagaimana kinerja sebuah, tetapi umumnya memang analisis itu dilakukan setelah dilaksanakan. Padahal tidak haram, artinya boleh saja evaluasi atau penilaian itu dilakukan sejak awal dilakukan, artinya implementasi dilakukan mulai dari sosialisasinya sampai pelaksanaannya sampai akhirnya. Tapi umumnya ngomong evaluasi itu di akhir. Tapi kalau kita bicara bagaimana ini menjadi yang terbaik, boleh kapanpun kita boleh mengevaluasi. Misalnya hari ini kementerian itu dilantik, ternyata orang ini tidak tepat, artinya kebingungan, malah stres dewe, katanya menyambut kayak diganti bisa. Di reshuffle 1 bulan depan reshuffle lagi boleh. Artinya perubahan itu bisa juga disikapi biar timbang kok ditowerusno fatal menjadi muspro, artinya anggaran yang dikumpulkan dari pajak yang digunakan untuk kegiatan itu tidak menjadi manfaat tepat. Kita tidak ngomong tepat sasaran dan sebagainya. Lebih baik sejak awal, ketok gak benar langsung di. Biasanya kalau terjadi seperti itu, hasil evaluasinya, hasil analisis itu, kalau itu sudah masuk, Pak, ini sebenarnya nggak beres Pak di bawah. Kenapa ada masukan seperti ini Pak? Akhirnya Menteri mengeluarkan biasanya surat edaran. Jadi ketika ada persoalan di dalam pelaksanaan kebijakan, maka kementerian itu biasanya mengeluarkan surat edaran terkait dengan, walaupun itu punya kekuatan hukum tetapnya, mungkin bisa juga masih kuat undang-undang, tetapi secara teknis sudah bisa dikatakan punya kekuatan hukum. Misalnya tentang Kementerian Dikti, Kemendikbud pada Kemenkin Infokom itu pada tahun 2003 Desember itu mengeluarkan tentang kebijakan etika penggunaan artificial intelligence AI.
Itu edaran, Rek. Atau yang sering, kalau yang saya sering hadapi, mungkin pengalaman saya itu terkait dengan penetapan upah UMK. Itu biasanya dinamika suatu negara daerah itu biasanya berubah. Tingkat inflasi daerah itu bisa berubah setiap tahun, setiap bulan. Tapi umumnya ada inflasi nasional, ada inflasi daerah. Ini biasanya ada ketimpangan. Sehingga penetapan di tingkat daerah itu menjadi persoalan. Itu kalau menggunakan inflasi nasional sangat rendah, tapi inflasi daerah sangat tinggi, atau bisa juga kebalik. Ya. Kayak pada tahun 2019 misalnya, ada PP 78 tentang penetapan UMK, bahwa penetapan UMK berdasarkan pada tingkat inflasi nasional. Tetapi inflasi nasional itu rendah, Rek. Mungkin hanya 3% atau 4%. Padahal di daerah inflasinya tinggi sampai di atas 6, 8. Artinya apa? Peningkatan UMK ini tidak signifikan dengan perubahan inflasi daerah. Akhirnya demo para buruh, kaum buruh, karyawan dan sebagainya. Nah, akhirnya muncullah dari Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan edaran. Maka terkadang juga ada yang pemerintah daerah itu menggunakan inflasi, arek-arek ngotot, Rek. Jadi arek dari serikat buruh, kita gunakan inflasi daerah saja biar cocok, kayak itu kan Jakarta sa Indonesia rata-rata kene urip mbok Mojokerto ya. Lah mosok mbok Mojokerto iku regane pecel iku 20.000, mbok Jakarta mek 10.000, ya apa, Rek? Atau bisa juga UMK di ibu kota negara kita lebih tinggi daripada UMK yang ada di Mojokerto. Itu pernah terjadi. Bahkan UMK di pemerintah provinsi atau DKI itu sama dengan wilayah kita. Keren kan ya? Akhirnya nek UMK ini tinggi ini, Rek. Sopo sing kalah kabut? Pengusaha, investor. Lah kalau investor, wah jangan Mojokerto, UMK-nya tinggi, jangan mendirikan perusahaan di Mojokerto, dirikan aja di Nganjuk atau di mana. Akhirnya apa? Ketika peluang tempat kerja kita kecil, maka tingkat pengangguran akan tinggi. Ketika tingkat pengangguran tinggi, maka tingkat kriminalitas juga tinggi. Nah, mulai imbas daripada kebijakan itu ketika ini tidak tepat dalam memberikan. Ketika ini menjadi dinamis, Anda boleh memberikan analisis. Loh ya jangan Pak Kadis, sampai harus menyampaikan ke Pak Bupati harus menyampaikan ke gubernur pada kementerian bahwa Jawa Timur tolong disesuaikan dengan. Bisa juga edaran itu dikhususkan kepada daerah provinsi Jawa Timur. Dengan pertimbangan apa? Ya, pemerintah itu kan tugasnya fasilitator. Pengusaha itu tugasnya adalah membuat tempat dunia kerja, perusahaan mencari keuntungan. Kalau buruh itu mencari kesejahteraan, Rek. Nah ini harus match. Nah ini kita timpang nguntungno buruh tok. Buruhnya sejahtera, Rek. Pengusahanya kelek-kelek. Di mana ceritanya pengusaha yang tidak mencari keuntungan? Nggak ada. Pasti dia akan berusaha untuk mencari keuntungan. Nah ini contoh-contoh dampak kebijakan yang barangkali itu menjadi persoalan-persoalan, menjadi kajian bagi kita untuk melakukan sebuah analisis. Ini yang salah kebijakannya atau apa? Karena kita mengacu pada kebijakan, berarti PP 78 ini tidak tepat untuk dilakukan di wilayah. Ini nek dipaksakan sesuai undang-undang, ya tidak apa-apa. Tapi ya memang efeknya. Mungkin perusahaan akan, karena dia tujuan mencari keuntungan, maka akan meningkatkan, karena kos produksinya tinggi, maka produknya juga tinggi.
Jadi sepeda motor itu sakjane harganya 10 juta wis oleh, karena UMK-nya naik jadi 12 juta rek. Yo bisa produksi, bisa gaji. Tapi bagaimana dengan daya beli masyarakat? Lah ndak 12 juta ya tadi ini. Terus gak tuku bekas-bekas saya kan ngono. Akhirnya produksi barang ada, tapi daya belinya, nah ini contoh-contoh kebijakan, dan banyak lagi lah kalau Anda mau tentang kajian tentang kebijakan publik itu. Contoh kasus. Makanya ketika ada misalnya membuat karya tulis atau apa, sesuaikan dengan bidang Anda, dekatkan dengan kos waktu dan sebagainya. Dan harapan saya ini yang lebih penting adalah bahwa ketika ada adik menulis karya tulis sesuai dengan kemampuan Anda, sehingga jangan berhenti ketika nulis skripsi itu. Ketika nulis skripsi terus anggar Pak sepenting lulus, mari sudah wes ya, jangan seperti itu. Kalau bisa pengetahuan itu berupdate terus ya. Syukur-syukur dari hasil risetmu itu menghasilkan sesuatu yang bisa meningkatkan ekonomi kalian. Seperti contoh misalnya, ada senior kalian yang meneliti tentang pemberdayaan masyarakat petani kopi. Saiki sampai duwe perusahaan warung kopi rek. Nah, harapannya seperti itu. Nek iso. Kalau Anda misalnya di urusan bidang pemilu, boleh, tapi karir Anda bisa Anda kembangkan, atau ketika Anda studi lanjut itu di bidang itu sesuai dengan kepakaran Anda. Sehingga ketika orang itu paham pakar Anda, maka suatu saat orang yang membutuhkan itu bisa merujuk ke Anda. Nah, itu ending kalau terkait dengan wisata. Oke, selanjutnya terkait dengan pemahaman kita tentang analisis ini seperti C.S. White atau William Dore, ada beberapa pendekatan dalam analisa secara publik. Ada yang pendekatan interdisipliner, jadi dari berbagai macam sudut pandang disiplin ilmu. Makanya orang pemerintahan itu bisa saja masuk ke ekonomi, sisi pendidikan, sosial, budaya, apapun, kebijakan tentang pendidikan, tentang apapun. Jadi misalnya kalau Hono misalnya keluarga saya di bidang pendidikan Pak, Anda bisa meneliti tentang kebijakan pendidikan, Anda bisa meneliti tentang bagaimana implementasi, misalnya Sinta di bidang kebudayaan, boleh meneliti tentang, artinya bisa menggunakan kajian itu. Kemudian ada pendekatan yang aplikatif. Nah, ini persoalan teknik. Artinya Anda bisa memberikan masukan strategi, atau biasanya arahnya ke strategi kalau pendekatannya aplikatif. Artinya pendekatan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan apa. Ada juga yang orientasinya itu problem solving. Jadi analisis itu memberikan solusi bagi pemerintah daerah atau implementator, pelaku. Loh Pak, nek sampean itu sampean terapkan, ya caranya begini Pak. Jadi problem solving, memberikan solusi. Ada juga orientasi klien. Ini gambar umum klien. Klien itu artinya pesanan. Sampean diminta untuk apa? Riset tentang apa? Misalnya Paul diminta riset tentang bagaimana tingkat penjualan rokok gudang garam Surya di Provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya. Anda riset nang toko-toko. Bu, ngapunten, mohon maaf. Ibu jual rokok ya? Iya. Ada Bu yang mereknya ini. Ada. Kira-kira laku jualnya gimana Bu di daerah sini? Oh, nggak banyak Mas, mungkin, tapi ya laku di sini. Tidak. Wis, nek wis ngono ternyata di sini banyak outlet atau toko atau palet atau apa, banyak yang
jual di sini, tetapi tingkat jualnya masih rendah. Kenapa? Masyarakatnya bagaimana, penggunanya seperti apa, itu klien. Atau bisa juga Anda bisa memberikan analisis, nek saiki zamane kampanye, Anda bisa memberikan analisa komunikasi atau komunikasi kampanye tentang branding sebuah tokoh misalnya. Bisa juga. Bisa juga analisa itu memberikan rekomendasi kebijakan. Artinya kalau itu rekomendasi boleh kok dalani, boleh enggak. Misalnya analisis sosial tentang masyarakat Mojokerto dan masyarakat kota. Bagaimana sih tipe pemilih di kota Mojokerto dan pemilih di Kabupaten Mojokerto. Oh, karakter wong kota itu sangat praktis, Pak. Artinya wilayahnya juga tidak banyak, jadi dia cenderung ekonomi, wis praktis, Pak. Kalau ada uang ya jalan, kalau nggak ada ya diam. Jadi untuk menggerak, beda dengan kabupaten misalnya. Oh, kabupaten yang ngomong duit ya gak ngatasi, Pak, wilayah wake. Artinya dengan pendekatan apa, program pemberian kegiatan dan sebagainya, kira udah bisa berjalan. Nah itu biasanya rekomendasi, masukan. Nek boso embongannya ya pembisikan. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita bicara tentang pendekatan-pendekatan. Jadi kalau tadi pendekatan secara interdisipliner itu bisa juga dilakukan secara empiris. Apa empiris itu? Jadi pendekatan empiris itu berdasarkan pengalaman, fakta di lapangan seperti apa, ungkap fakta secara realitas sosial seperti apa. Anda meninjau tentang implementasi kebijakan tentang apa misalnya, pembelajaran daring dan luring misalnya. Anda riset tentang kebijakan itu misalnya. Bagaimana efek dampaknya itu? Pengalaman saya, Pak, selama ini dari ya mungkin dari sisi efisiensi bisa juga efisien. Mungkin pulsa aja. Saya tidak harus datang ke kampus. Saya masih melakukan bisa kegiatan yang lain. Hemat waktu dan sebagainya. Tetapi bagaimana pemahaman dan penerimaan mahasiswa? Yo, bisa saja, Pak, cepat. Atau yang lain, kebijakan tentang fakta empirik yang lain. Jadi setiap orang itu kan mungkin ada pengalaman menjadi ketua panitia misalnya. Ada kegiatan rutin. Misalnya di Maprodi, Anda punya pengalaman kegiatan menjadi panitia FPK misalnya. Oh gini, ada panitia adik-adik di bawah. Berdasarkan pengalaman empiris atau empirisnya bahwa EPK itu bentuk kegiatannya seperti ini. Karena temanya adalah persaudaraan dan keakraban, maka sifatnya non formal, santai dan sebagainya. Terus persiapannya apa, itu bisa memberikan masukan. Terus kondisi yang seperti ini kan, mohon maaf dek, ini karena biasa dilaksanakan pada bulan 10, 11, 12, itu biasanya cuacanya seperti ini. Maka antisipasinya bagaimana dengan listriknya, bagaimana dengan tempat latihannya dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai ketika sudah acara tiba-tiba lampu mati atau ada hujan deras sehingga terjadi sebuah atau bisa juga pengalaman di situ terkait dengan masalah-masalah kebijakan. Jadi antara harapan dan kenyataan tidak sama, koyok-koyok ideal, tapi fakta di lapangan tidak ada yang pendukungnya, tidak apa ya, tidak terkenal atau mungkin respon masyarakat sangat lemah, tidak populis bahasanya. Kalau dalam kebijakan tidak populis, artinya bisa terkesan itu memaksakan kehendak dari visi itu. Ya mungkin untuk jangka pendek sangat tidak baik, tetapi jangka panjangnya baik. Misalnya tentang kebijakan pemerintah Jokowi, ada proyek-proyek yang ada yang mengatakan, para analis kebijakan atau politisi mengatakan ini proyek ambisiusnya Jokowi, misalnya perpindahan IKN.
Ya koyo jangka panjangnya, jangka pendeknya jelek rek. Anggaran tersedot ke sana, banyak perubahan dan sebagainya. Tetapi jangka panjangnya pembangunan jalan tol misalnya. Untuk jangka pendeknya mungkin ini bermasalah bagi kita masyarakat pengguna. Pak, sakjane ya enak cepet Pak, tapi bayar ya Pak. Bayangkan ke Surabaya, kita harus menyediakan anggaran untuk BBM dan tol. Nah ini untuk kebutuhan jalan tol aja, untuk beli BBM sama Pak. Atau mungkin selisihnya tidak banyak. Kita bisa hemat waktu 1 jam, tapi biayanya 2 kali lipat dari anggaran BBM yang ada. Oh berarti jalan tol tidak bagus ya? Ya bagus sih, tapi ya Pak mau ngake jalan tol, tapi kan bayar juga. Loh, tapi kan ada kontraknya, mungkin selama 25 tahun atau 30 tahun mungkin ini bayar. Tapi setelah itu kan menjadi milik kita. Ya wis pejat Pak, tapi paling tidak ada. Contoh misalnya lagi Suramadu, jembatan Suramadu. Awal-awalnya bayar. Karena investor ya butuh dana besar. Anggaran iso negara membangun jalan jembatan Suramadu dalam waktu 1 tahun. Tapi anggaran tersedot ngono kabeh. Lah timbang utang, ya investor ae, sapa sing mau. Dengan pengembalian seperti apa? Ya menit lewat kuno bayar, Pak. Nah, setelah kontraknya habis, katakanlah kontrak 2 tahun, 3 tahun dianggap sudah BEP, sudah keuntungan, modal sudah kembali, dikembalikan pada masyarakat, pada pemerintah, dan pemerintah menggratiskan. Loh. Akhirnya sekarang Suramadu sudah close, sudah ada. Nah bagaimana dengan operasional perawatannya Pak? Urusannya dinas perhubungan, ya. Tuh. Nanti bisa dianggarkan untuk perawatannya. Diambilkan dari mana? Ya dari pajak. Kalau dulu pungutan itu diberikan kepada investor, kalau sekarang pajaknya dikembalikan kepada perawatan. Nah ini contoh-contoh masalah empiris. Ini pengalaman empiris, berarti ada pendekatan yang evaluatif. Jadi dalam ketika kita menganalisis itu bisa juga sifatnya mengevaluasi. Berarti harus melakukan manfaat yang akan dan harus diperoleh dari intervensi kebijakan atau program. Jadi pendekatan dalam analisis itu bisa juga evaluatif. Anda bisa menggunakan judul-judul terkait dengan evaluasi kebijakan tentang artinya kebijakan itu sudah berjalan atau selesai. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang normatif. Artinya kalau kita bicara rekomendasi atau pendekatan yang normatif, ya, itu bisa juga bisa dilakukan intervensi yang harus dilakukan. Nek normatif itu kan berarti masih apa ya? Masih bisa ditafsirkan kembali. Artinya masih diurai, masih bisa. Mas gak cocok itu Pak, ganti aja petugasnya. Belum tentu. Tapi bisa juga itu selesai. Atau bisa juga ganti aja peraturannya atau revisi aja undang-undangnya. Yang dulunya perketat agak fleksibel, atau bisa juga tarifnya ditingkatkan Pak, atau bisa juga tarifnya diturunkan. Mungkin jalan tol untuk tahap pertama tarifnya 20.000, kemudian 5 tahun tarifnya menjadi turun 5.000. Itu bisa jaga. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bingung? Ya pada aja buyang dulu sampai enggak. Oke, kemudian sekarang berbicara tentang bentuk analisis. Bentuk analisis ini yang pertama adalah ada yang bentuk prospektif. Jadi berpijak pada kondisi awal dan kondisi hasil.
Kalau prospektif berarti kita melihat, kalau proyek ya, nol proyek sampai hasil akhirnya apa. Jadi itu prospektif, antara rencana dan hasil yang menjadi bentuk analisis. Berarti menyeluruh, ini prospektif itu menyeluruh. Jadi kondisi awalnya seperti apa, kemudian hasil akhirnya apa. Ini pembangunan fisik ini didelok rek. Tapi ini pembangunan sumber daya manusia, kebijakan yo bisa juga sulit untuk kita mengukur. Nah, ini yang biasanya juga agak lumayan rumit jika kita melihat kebijakan itu secara prospektif. Ada juga retrospektif. Ini berpijak pada apa yang ingin hendak dicapai, ada targetnya. Ya yakin bahwa ini nggak mungkin bisa menyelesaikan persoalan. Misalnya persoalan kemiskinan, ada banyak program-program yang ditawarkan kepada masyarakat, misalnya BLT, bansos, KIP. Harapannya persoalan kemiskinan itu bisa teratasi atau minimal berkurang. Tapi kalau kita hilangkan secara total, saya kira tidak akan mungkin. Terus kok berarti menungso pak, sini dunia ya ono sing miskin, ono sing sugih. Tapi aja sugih kabeh, ya aja melarat kabeh rek. Ya seimbang. Tapi ini biasanya bagi pemerintah atau suatu negara menjadi tolak ukur tingkat penurunan, kenaikan kemiskinan itu bisa juga menjadi tolak ukur bagi kinerja pemerintah. Apakah dengan kebijakan itu bisa mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat atau tidak? Atau masyarakat semakin banyak? Nah, dari riset yang sudah ada, bahwa tingkat kemiskinan itu semakin hari semakin meningkat. Ya apa itu? Jadi coba kalau ini ngomong nasional, sampai nang desa sampean. Apalagi yang kemarin COVID, banyak bantuan-bantuan di masyarakat, bantuan pulsa, bantuan BLT langsung, untuk barang sebagainya. Masyarakat yang dulunya tidak terdata, sekarang malah minta didata. Aku dadi wong miskin wis. Di awalnya datanya 100. Delok enak oleh bantu, akhirnya lurahe anu pendataan maneh dadi 200. Pendataan maneh dadi 300. Berarti setiap pendataan itu gak sama menurun. Iya, ada banyak hal. Bisa juga dipengaruhi secara politis, bisa juga memang karena pendapatan per kapita di setiap keluarga bisa juga menurun. Bapak jadi keluarganya tani pak, bayangkan kos produksi tani itu sekarang sudah meningkat, semua harus menggunakan obat-obatan pak. Nah, harganya juga pastinya, sehingga pendapatan kita bayar sekolah munda, pajak munda loh. Akhirnya pendapatan yang dulu itu cukup sekarang menjadi pas-pasan. Atau bisa juga karena gaya hidup. Oleh pendapatan titik ngono wis wani kredit mobil, kredit sepeda. Akhirnya ya bakal hati. Itu ada juga pendekatan atau bentuk analisis itu terpadu. Jadi memadukan antara prospektif sama retrospektif. Jadi kalau prospektif itu awal akhirnya seperti apa, kalau retrospektif itu pijakan hasil akhirnya apa, kemudian menjadi masukannya. Misalnya tentang apa ya, KIS, Kartu Indonesia Sehat dulu. Wis masyarakat yang sehat, terus gak usah dikurangi. Akhirnya datanya dinonaktifkan. Nah, itu biasanya retro. Kalau terpadu, ini perpaduan antara dua bentuk ini. Oke. Selanjutnya terkait dengan tahapan-tahapan. Ketika kita melakukan sebuah analisa kebijakan publik itu, pertama adalah kita harus merumuskan masalahnya dulu. Baru menetapkan sebuah tujuan. Ada identifikasi atau desain alternatif kebijakan atau intervensi. Ada juga ramalan. Yang keempat itu ramalan
konsekuensi tiap-tiap alternatif. Yang kelima adalah penilaian dan pemilihan alternatif. Yang keenam, kita memberikan rekomendasi atau intervensi. Jadi di tahap pertama kita memang harus memahami bagaimana masalahnya apa. Nek dianggap wajar atau maklum, ya sudah, tidak usah, bisa dilanjutkan. Kalau bisa ditingkatkan. Menurut Anda, BLT itu dilanjutkan apa diteruskan? Atau dihentikan? Atau di retrospektif atau prospektif? Bisa. Jadi masalah-masalah kebijakan itu bisa juga masalah publik atau masalah di masyarakat. Wes Pak, gara-gara ini niku nggak masyarakat gak tentrem. Nah, masyarakat menjadi konsumtif, tidak mendidik masyarakat. Yo, jangan seperti itu Pak. Bagi mereka-mereka yang kalau Anda bisa memberikan masukan atau analisis, yo jangan dihilangkan Pak. Ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang benar-benar harus diberi bantuan langsung Pak. Misalnya orang itu hutangnya wis sak ngene rek, bahasane wong Jawa itu wis sak apa iki istilah sak jabut ngene. Lah ngene kok ngurui pelatihan yo kesuwen meneh selak ditagih kan ngono. Atau bisa juga lansia. Mosok ibu-ibu wis usiane 60 tahun kok ngurui latihan memasak, latihan yo wis kesuwen Pak. Nek wis sakmono iku yo bantuan langsung. Kecuali kalau anak-anak muda, orang yang usia produktif, usianya di bawah 50 atau di bawah 40, baru jangan dikasih bantuan langsung. Berikan modal, berikan pelatihan, berikan keterampilan biar bisa mengembangkan. Nah, nek dipukul rata BLT, yo jagakno rek, akhirnya konsumtif. Wis aku nyelang dhisik yo, insyaallah wulan ngarep aku oleh BLT. Lho ngono malian. Jadi wayahe nrimo BLT, guru tutuk omah. Wis ana sing ngenteni rek. Jatuh tempo nih ya. Jadi misalnya saya dapat BLT tiap bulan 300.000. Wis wani kredit TV nyicil 300.000. Lho ya apa ngene ku malian. Harapane cek iso bantu ekonomi kok malah digawe kredit kan ngono. Atau bisa juga ada kebutuhan mendesak. Wis yo aku nyelah duwike. Apa? Iku lho adikku ndek gawe kan kono daging misalnya. Kena piro 2 kilo piro regane? 150-300.000. Sampeyan ya apa iki balike? Mending insyaallah wulan ngarep oleh BLT 400.000. Nek mari oleh BMT lho ya apa ngono iku. Itu masalah di dalam. Nah, solusinya seperti apa? Kemudian adanya kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang seharusnya dan artinya di sini antara dasolen dasyat. Jadi masalah itu ketika angan-angan kita, harapan kita tidak sesuai dengan fakta kenyataannya kita. Atau bisa juga masalah itu terlegitimasinya masalah kebijakan. Lho ya lidoa. Wong iku nek niku bagine ngono. Artinya dengan kebijakan itu orang akan menjadi acuh, menjadi cemburu sosial dan sebagainya. Tidak ada kemandirian.